Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiyu. Bab 47. Fang Qiyu mengangkat tangan kiri Wang Yu. Pul jari kanannya menyentuh bagian yang terluka untuk memeriksanya secara komprehensif. Fingers adalah bagian yang paling mudah untuk dirasakan oleh Absolute Touch. Karena jari hampir tidak berisi daging. Mereka pada dasarnya dibentuk oleh ligamen dan tulang. Sebuah gambar kabur muncul di kepalanya. Melihat gambar ini, Fang Qiyu mengangguk pada dirinya sendiri. Kemudian, ia membandingkan jari yang terluka dengan jari-jari pasien lainnya. Akhirnya, dia memastikan kondisinya. Fang Qiyu memandang Wang Yu. Mendengar ini, Wang Yu bertanya dengan cemas, "Ada apa?" Fang Qiyu menjawab sambil tersenyum, "Tidak masalah besar. Hanya sedikit dislokasi. Singkatnya, persendian digital Anda dan ligamen di sekitarnya rusak, menyebabkan kerusakan jaringan tertutup akut, yang menyebabkan bengkak dan nyeri. Aku akan membuat tulang ke jari ini. Kemudian, Anda dapat membeli sebotol Yunnan Bai Yao dan menyemprotkannya ke gelombang Anda. Berhati-hatilah untuk membiarkan jari ini beristirahat sampai pulih." Saat dia menyelesaikan kata-kata itu, tangan kirinya langsung menggenggam tangan Wang Yu sebelum dia sempat bereaksi. Tangan kanannya tiba-tiba menyentak jarinya yang terluka dan kemudian mendorongnya dengan cepat. Setelah itu, dia melepaskan tangan Wang Yu dan berkata, "Semua selesai." Semua selesai. Wang Yu buru-buru mengulurkan jarinya. Yang mengejutkannya, rasa sakit di jari ini banyak mereda. Wah, dia itu bagus. Wang Yu ternganga melihat Fang Qiyu karena terkejut. Sekarang, dia akhirnya menerima kenyataan bahwa Fang Qiyu sudah menjadi dokter yang bekerja di rumah sakit yang berafiliasi dengan universitas mereka. Sebelumnya, ketika Miao Yu memberitahu kami bahwa kamu menyembuhkan kakinya yang terluka, aku tidak membelinya. Sekarang, saya akhirnya yakin. Wang Yu berseru. Selanjutnya, dia mengeluarkan tawa ceria dan berkata, "Jika aku tahu kau begitu baik, aku tidak akan melalui semua pendaftaran tetapi bertemu Anda secara pribadi." Yah, saya baru saja kehilangan 18 yuan. Fang Qiyu berseri-seri sebelum menjawab, antara mengeluarkan 18 yuan dan berutang budi pada seseorang, biasanya aku akan memilih yang pertama. Tapi aku akan memilih untuk berutang budi padamu, dan kemudian membiarkan Miao Yu membalas budi. Haha. Wang Yu tertawa terbahak-bahak. Takut mengganggu pekerjaan Fang Qiyu, Wang Yu tidak berlama-lama di rumah sakit. Saat dia berjalan turun dari ruang gawat darurat, Wang Yu masih menemukan apa yang terjadi cukup ajaib. Ini seperti mimpi. Teman sekolah yang kukenal telah menjadi dokter di rumah sakit kelas 1, dan dia menyembuhkan lukaku. Bahkan pemikiran tentang itu kedengarannya tidak masuk akal. Ketika dia datang ke lobi, Wang Yu melihat layar, dokter dengan reputasi baik. Tiba-tiba, inspirasi menghantamnya. Dia tersenyum dan pergi ke sistem pemungutan suara, mencari nama Fang Qiyu dan memilihnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya menunjukkan dukungan untuk teman sekolahnya. Setelah memberikan suara, dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia akan memberitahu Jiang Miaoyu dan teman sekamarnya tentang Fang Qiyu sebagai dokter. Penemuan ini terlalu meragukan. Fang Qiyu terus bekerja. Ketika dia tidak punya pasien, dia meminjam buku obat dari Cao Ze untuk menghabiskan waktu. Cao Ze meminjamkan Fang Qiyu buku pelajaran pascasarjana. Awalnya, dia ingin bertanya pada Fang Qiyu apakah dia bisa memahami buku ini. Tetapi saat melihat Fang Qiyu membalik-balik halaman dengan perasaan senang, dia menelan pertanyaan ini. Sepertinya dia mengerti isinya. Dari pukul 1:30 hingga 4 sore, Fang Qiyu merawat 10 pasien secara total. Masing-masing dari mereka tidak melakukan pemeriksaan seperti X-ray. Meskipun beberapa mendapat sinar X di rumah sakit lain, Fang Qiyu tidak menggunakan foto-foto itu. Dia hanya memeriksa setiap pasien dengan tangannya. Dan mereka semua meninggalkan rumah sakit dengan bersyukur. Dari waktu ke waktu, Cao Ze akan datang untuk melihat bagaimana keadaan Fang Qiyu. Dia sangat terkejut melihat bahwa semua pasien pergi dengan senyum, meskipun mereka semua datang dengan wajah pahit. Terlebih lagi, ia memperhatikan bahwa Fang Qiyu tidak meminta mereka untuk melakukan CT scan. Akhirnya, memanfaatkan periode singkat bebas pasien, ia bertanya kepada dirinya sendiri, "Dr. Fang, Anda sebaiknya membiarkan pasien melakukan CT scan. Kalau tidak, jika ada masalah di masa depan, mereka akan mendatangi Anda dan membuat keributan. Tetapi dengan CT, Anda bisa mengatakan Anda telah melakukan pemeriksaan yang teliti. Plus, Anda memiliki komisi untuk setiap CT yang dilakukan pasien Anda." Fang Qiyu hanya tersenyum tapi tidak berkomentar. Dia ada di sini untuk menyembuhkan orang, bukan untuk mencari untung. Jika pasien disembuhkan, bagaimana mereka akan kembali dan membuat keributan?
Bahkan jika dia bertemu dengan pasien yang tidak masuk akal, dia punya cara untuk berurusan dengan mereka. Melihat sikap penolakan Fang Qiyu, Cao Ze menyerah membujuknya. Sekarang kamu tidak mendengarkan aku akan melihat apa yang dapat kamu lakukan ketika kamu dalam masalah. Pada waktu bersamaan, setelah membeli Bai Yao Yunan, Wang Yu segera pergi ke Jiang Miaoyu dan menemukannya di lapangan basket. Dia diam-diam menariknya ke sudut. Yu, apa yang terjadi pada jarimu? Jiang Miaoyu tidak tahu mengapa Wang Yu menjadi begitu misterius, jadi dia bertanya tentang lukanya dengan kekhawatiran terlebih dahulu. Jangan pedulikan jariku sekarang. Tebak siapa yang saya temui ketika saya pergi ke rumah sakit afiliasi universitas kami. Wang Yu berkata dengan mistik. Seolah-olah dia adalah mata-mata yang membuat pertemuan rahasia. Siapa? Tanya Jiang Miaoyu dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Yu berbicara secara misterius. Fang Qiyu. Wang Yu langsung menjawab. Fang Qiyu. Dia juga pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter. Mendengar jawaban itu, Jiang Miaoyu segera mengajukan pertanyaan lain karena penasaran. Wang Yu tahu Jiang Miaoyu salah paham, jadi dia cepat-cepat menjelaskan, dia tidak ada di sana untuk dokter. Sebenarnya, dia adalah dokter. Ah! Wajah cantik Jiang Miaoyu sekarang penuh dengan keheranan. Dia menatap Wang Yu, menganggap bahwa dia salah dengar. Saat melihat ekspresi Jiang Miaoyu yang terkejut, Wang Yu merasa cukup puas. Sepertinya semua orang menganggap berita ini agak mengejutkan. Fang Qiyu adalah seorang dokter, dan dialah yang merawat saya. Wang Yu menjawab sekali lagi. Mungkin Anda telah salah mengira dokter Anda untuk Fang Qiyu, bukan? Tanya Jiang Miaoyu dengan ragu. Bagaimana mungkin Fang Qiyu menjadi dokter? Dia masih mahasiswa baru. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan seperti itu? Kami berbicara satu sama lain, dan saya juga memeriksa label namanya. Itu adalah Fang Qiyu. Saya jamin Anda. Jawab Wang Yu dengan jaminan sempurna. Tunggu, ceritamu agak sulit untuk ditelan. Kenapa Fang Qiyu adalah seorang dokter? Menuntut Jiang Miaoyu, sedikit mengernyitkan alisnya, jelas masih tak percaya. Aku juga tidak tahu. Saya bahkan lebih tercengang daripada Anda sekarang. Tapi dia benar-benar menjadi dokter. Ini adalah fakta absolut. Dan dia juga mengakuinya. Wang Yu dengan senang hati menikmati pencapaian karena mengetahui rahasia besar serta mengejutkan teman sekamarnya dengan membaginya dengan mereka. Terutama ketika dia melihat wajah Jiang Miaoyu yang kebingungan, dia merasa sangat gembira. Fang Qiyu memang telah menjadi dokter. Seorang mahasiswa baru telah menjadi dokter yang bekerja di rumah sakit. Jiang Miaoyu berdiri terpaku di tempat. Berita ini berdampak cukup besar baginya. Setelah kejadian terakhir di pagi hari, dia bisa memberitahu Fang Qiyu punya banyak rahasia. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan berita tentang dia menjadi dokter, semua rahasia potensial yang bisa dia pikirkan bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. Dengan iseng, dia ingin menelepon ke Fang Qiyu. Tetapi tepat ketika dia menyentuh teleponnya, dia membeku. Apa alasan aku harus menelepon? Untuk mengatakan aku penasaran. Atau selamat. Jika ini terjadi sebelum insiden, hadiah awal aku bisa menggunakan keduanya. Tapi sekarang, sepertinya keduanya tidak layak. Di sisi lain cerita. Tiba-tiba, sekelompok orang setengah baya dan tua dengan pakaian biasa muncul di lobi gedung gawat darurat. Mereka semua menunggu dalam antrian untuk mendaftar ortopedi. Dr. Xiao Fang bukan spesialis. Semuanya, Anda bisa melakukan registrasi biasa. Orang tua yang memimpin di antara kerumunan itu adalah pasien pertama Fang Qiyu. Bapak. Jia, apakah itu Dr. Xiao Fang benar-benar menakjubkan seperti yang Anda katakan kepada kami? Seorang pria parubaya di barisan bertanya, saya sedang mengendarai taksi ketika Anda menelepon saya di sini. Apakah kamu tidak menahan saya dari menghasilkan uang? Menjauhlah. Saya menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda melewatkan ini hari ini, siapa yang tahu kapan Anda masih bisa melihat Dr. Xiao Fang? Saya sudah bertanya kepada staf, dia hanya bekerja 1 sore dalam seminggu. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda harus menunggu seminggu lagi dengan sakit punggung Anda yang keras kepala. Jia memutar matanya dan menggeram. Baik, aku percaya padamu, Tuan Jia. Saya akan ke dokter di sini. Tuan Jia, saya pikir Anda mungkin mempertimbangkan untuk menjadi calo rumah sakit. Anda pasti akan menjadi yang terbaik. Pengemudi parubaya itu membuat lelucon. Pria parubaya lainnya yang datang bersamanya juga tertawa terbahak-bahak. Pada adegan ini, orang lain di jendela registrasi kacau. Kenapa ada orang yang datang untuk melihat dokter dalam kelompok? Dan siapa itu Dr. Xiao Fang?
Dia terdengar sangat mengesankan. Apapun, aku hanya akan mengingat nama ini, mungkin akan berguna nanti. Staf yang bertanggung jawab atas pendaftaran semua membatu melihat ini. Belum pernah mereka melihat seluruh lini ada di sini untuk mendaftar ortopedi. Dan mereka semua adalah pria parubaya dan lanjut usia. Apakah mereka di sini untuk menimbulkan masalah? Tapi aku belum pernah dengar pembuat onar membutuhkan registrasi. Mungkinkah para pembuat onar saat ini semuanya dibudidayakan dengan baik? Terlepas dari keingintahuan mereka, staf masih melakukan registrasi untuk semua orang. Kemudian, sekelompok pasien ini masuk ke lift bersama dan pergi ke lantai 7. Tujuan mereka adalah Departemen Ortopedi. Target mereka adalah Dr. Xiao Fang. Setelah tiba di ruang tunggu, masing-masing menyerahkan catatan medis mereka kepada seorang perawat, dan kemudian mengambil tempat duduk mereka, menunggu untuk dipanggil. Li Jianjun. Perawat memanggil. Seseorang di antara orang-orang di ruang tunggu langsung berteriak, ini. Dia adalah supir taksi yang bertengkar dengan Tuan Jia di lobi pendaftaran. Li Jianjun, pengemudi, pergi ke perawat dan dibawa ke ruang konsultasi, dengan Tuan Jia bergegas di belakangnya. Perawat, permisi, aku ingin tahu apakah dokter yang akan mengobatinya adalah Dr. Fang. Tuan Jia bertanya. Dr. Xiao Fang. Aku belum pernah mendengar orang seperti itu, kan? Perawat menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, itu dokter yang merawat, Dr. Wang. Mendengar ini, Li Jianjun mengklarifikasi, saya tidak di sini untuk Dr. Wang. Saya di sini untuk Dr. Xiao Fang. Saya secara khusus melakukan kunjungan ini kepadanya. Dr. Xiao Fang. Saya tidak berpikir kita memiliki dokter bermarga Fang di departemen kami. Perawat itu menjawab dengan bingung, alisnya sedikit berkerut. Kamu punya. Jia buru-buru menyatakan, baru saja, Dr. Xiao Fang yang menangani kasus saya. Sekarang, perawat ini benar-benar bingung. Aku tahu semua dokter di ortopedi. Tapi sejak kapan kita punya Dr. Xiao Fang? Pada titik ini, seorang pria melewatinya. Yang dirawat dengan tergesa-gesa memanggil namanya dan bertanya, Senior Chao, apakah Anda tahu ada dokter di sini yang bermarga Fang? Yang dia hentikan justru Chao Ze. Seorang dokter bermarga Fang. Chao Ze juga bingung. Sebelum dia bisa bereaksi, Tuan Jia sudah menunjuk padanya dan berteriak dengan semangat, baru saja, dialah yang membawa saya ke Dr. Fang. Mendengar kata-kata itu, Chao Ze memandang ke arah Tuan Jia dan langsung ingat siapa dia. Dia akhirnya tahu identitas Dr. Fang ini. Itu adalah Fang Qiyu. Sekarang dia sudah memberinya pasien biasa. Dan pasien itu akan memperkenalkan pasien baru kepadanya. Chao Ze benar-benar terpana. Apakah perawatan Fang Qiyu begitu baik sehingga pasiennya yakin dengan keterampilannya dan bahkan mulai memperkenalkan pasien lain kepadanya? Senior Chao, kami benar-benar memiliki dokter bermarga Fang di departemen kami. Tetapi mengapa saya tidak tahu apa-apa? Tanya perawat dengan penuh minat. Chao Ze tertawa hampa dan berkata, ini asisten dokter yang khusus dipekerjakan oleh departemen kami. Ini hari pertamanya di sini. Anda dapat meninggalkan 2 pasien kepada saya. Saya akan membawanya ke dia. Saat dia berbicara, dia memimpin keduanya berangkat ke ruang konsultasi Fang Qiyu. Khusus dipekerjakan. Sekarang, perawat itu tertarik. Dia mengikuti di belakang ketiganya, mencoba mengintip pria yang masuk departemen ortopedi mereka melalui rekrutmen khusus. Di pintu ruang konsultasi, dia melihat Fang Qiyu membaca di dalam ruangan. Dia dengan cepat mengumumkan dengan nada ceria, Dr. Xiao Fang, aku membawakanmu beberapa pasien baru. Ketika saya memberitahu mereka bahwa Anda menyembuhkan saya, mereka semua bergegas datang kepada Anda. Ayolah. Fang Qiyu segera meletakkan bukunya dan berdiri. Beberapa saat yang lalu, dia resah karena kurangnya pasien yang bisa dia tangani, yang berarti dia tidak akan mencapai alam ramah dalam waktu singkat. Tapi sekarang, lebih banyak pasien datang kepadanya. Tidak ada alasan untuk tidak menyambut mereka. Berdiri di luar, perawat terdiam saat dia mendengar percakapan mereka. Lihat mereka. Mereka yang mengetahui kebenaran dapat memahami bahwa mereka hanya melihat dokter. Tetapi mereka yang tidak yakin akan menganggap bahwa ini adalah pelanggan tetap sebuah restoran yang mencoba menarik pelanggan baru untuk tuan rumah. Kenapa ada gelondongan pasien untuk dokter mereka? Ini adalah sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 48. Anda tahu, Dr. Xiao Fang pemarah. Selain itu, keterampilan medisnya juga sangat bagus. Kata Tuan Jia dengan penuh kemenangan saat dia menoleh ke Li Jianjun dengan segera. Li Jianjun mengangguk tak percaya. Dia juga kaget pada pandangan pertama Fang Qiyu. Bagaimana mungkin ada dokter muda?
Meskipun Tuan Jia telah mengingatkan saya sebelumnya bahwa dokter itu masih sangat muda sebelum kami datang. Tapi dia tidak bisa semudah ini. Lihat di bawah umur. Apakah dia benar-benar dapat diandalkan? Sekarang, dia benar-benar agak meragukan apakah Jia adalah calon rumah sakit yang mencoba menipu teman-temannya demi uang. Pada saat ini, perawat yang diblokir di belakang mereka bergerak maju dan tercengang segera saat melihat Fang Qiu. Ini, apakah Dokter Xiao Fang? Terlalu muda. Seorang pria yang terlihat lebih muda dariku menjadi dokter. Dan dia direkrut khusus oleh rumah sakit. Dia dengan cepat menarik Chao Ze ke samping, berbisik kaget, "Senior, apakah itu benar-benar seorang dokter di dalam, bukan seorang trainee?" "Itu dokter." Chao Ze telah memperhatikan reaksi orang-orang ini dan segera tersenyum kecut. "Apakah kamu tiba-tiba merasa bahwa dunia ini sangat aneh?" "Saya juga." Dia adalah seorang dokter yang direkomendasikan oleh Tuan Shen Chun dan direkrut secara khusus oleh direktur. Tapi, perawat itu terdiam kaget sejenak. Kedengarannya normal, tapi sepertinya ada yang salah. Dia hanya mengucapkan satu kalimat setelah sekian lama, tapi dia terlihat sangat muda. "Dia berumur 17 tahun, mahasiswa baru universitas kita." "Ah, 17 tahun. Di bawah umur. Dan mahasiswa baru universitas." Perawat itu sangat terkejut. Dia merasa seperti malam Arab. Apakah dunia ini gila? Bisakah dia benar-benar melakukannya? Apakah keterampilan medisnya sangat bagus? Itu tidak mungkin karena dia masih di bawah umur. Seberapa baik keterampilan medisnya? Perawat itu masih bertanya dengan tidak percaya. Chao Ze hanya mengatakan satu kata, "Terakhir kali, pasien Yu Seng yang paling sulit ditangani di departemen kami disembuhkan olehnya." "Bukankah Yu Seng tidak sakit?" Perawat itu berhenti di tengah kalimat. Dia menutupi mulutnya, menatap Chao Ze dengan kaget. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Bukannya Yu Seng tidak sakit tetapi tidak ada yang tahu. Dan ditemukan oleh dokter kecil ini dan juga disembuhkan olehnya. Chao Ze tampaknya mengerti apa yang dipikirkan perawat itu di dalam dan tentu saja berkata, "Yu Seng menderita penyakit dan dia sembuh, sehingga usia dan keterampilan medis kadang-kadang tidak berhubungan." Lihat, seorang pasien tua telah memperkenalkan pasien-pasien baru. Dia menghela nafas dengan emosi, bangun untuk melakukan hal-hal sendiri. Hanya meninggalkan perawat yang berdiri di sana dan tidak merasakan dari pukulan berat untuk waktu yang lama. Pikirannya masih turun. Yu Seng adalah pria terkenal di seluruh departemen. Semua orang berpikir dia memiliki sesuatu yang salah dengan otaknya karena dia bersikeras bahwa dia memiliki penyakit, tetapi sebenarnya tidak. Tuan Shen Chun juga mengatakan demikian. Bahwa Dr. Xiao Fang benar-benar menyembuhkan Yu Seng dari penyakitnya. Mungkinkah dikatakan bahwa Dr. Xiao Fang lebih baik daripada Tuan Shen? Selain itu, dia memikirkan usia Fang Qiu dan status muridnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dunia itu aneh. Setelah waktu yang lama, ketika dia sadar, dia melirik ke kantor Fang Qiu dengan terkejut dan melanjutkan penerimaan pasien. Di sini, di ruang konsultasi. Fang Qiu meminta Tuan Jia dan Li Jianjun untuk duduk. Tapi Tuan Jia tidak duduk. Dia mengatakan bahwa dia akan mengawasi teman-temannya di luar dan mencegah mereka ditipu oleh dokter lain. Setelah itu, dia pergi. Hanya meninggalkan Fang Qiu dan membatasi Li Jianjun dengan curiga. Fang Qiu tidak peduli apakah Li Jianjun meragukannya atau tidak. Yang dia khawatirkan adalah apakah pasien bisa disembuhkan atau tidak. "Tolong beritahu saya secara khusus tentang kondisi Anda." Tanya Fang Qiu saat dia mengambil pena untuk dituliskan di casebook. "Saya baru saja sakit pinggang dan tidak nyaman dengan vertebra cervix yang merupakan masalah lama yang disebabkan oleh mengendarai taksi untuk waktu yang lama. Mereka adalah penyakit akibat kerja," kata Li Jianjun. Fang Qiu mengangguk, bertanya secara spesifik di mana menyakitkan dan kemudian membiarkannya berbaring di tempat tidur. Fang Qiu meletakkan tangannya di seluruh tulang belakang untuk merasakannya dan menemukan bahwa vertebra lumbar dan vertebra cervix pasien keduanya memiliki tonjolan. Ada juga yang salah dengan tulang belakang dada. Sayangnya, postur duduk pekerjaan memang melukai seseorang. Fang Qiu menghela nafas dalam hati. Dia bisa membayangkan bagaimana pengemudi taksi duduk ketika mereka mengendarai mobil sepanjang hari. Mereka membungkuk dengan leher ke depan. Bagian belakang busur tidak apa-apa. Lagi pula, kurva tulang belakang seseorang pas dari busur. Tetapi vertebra lumbar dan vertebra cervix cekung ke depan. Tapi posisi duduk pengemudi membuat mereka berdua membungkuk ke belakang. Meskipun itu sangat santai dan nyaman untuk duduk dengan cara ini pada awalnya. Itu sangat melanggar kondisi normal tubuh manusia. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, vertebra lumbar dan vertebra cervix pasti akan mengalami masalah. Itu akan menyakitkan karena keduanya menekan saraf.
Anda memiliki tonjolan cakram serviks yang ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga vertebra lumbar Anda yang merupakan tonjolan lumbar disk. Fang Qiu memberitahu Li Jianjun tentang kondisinya sebentar. Li Jianjun benar-benar ketakutan karena dia tidak mengira itu akan menjadi sangat serius. Tapi kemudian dia sangat curiga. Tidak bisakah dokter kecil ini mengatakannya dengan sengaja untuk menipu saya dari uang saya? Jadi, dokter, karena ini sangat serius, apakah perlu banyak uang? Li Jianjun bertanya ragu-ragu. Pada saat yang sama, ia menetapkan garis bawah untuk dirinya sendiri di dalam. Jika lebih dari 300 yuan, aku akan turun dari tempat tidur dan pergi. Adapun Tuan Jia, saya harus memarahinya karena ketidaksetiaannya ketika saya kembali. Dia benar-benar menjadi calon rumah sakit. Tidak terlalu banyak, biaya pendaftaranmu sudah cukup. Kata Fang Qiu sambil melatih jari-jarinya. Itu cukup. Li Jianjun tercengang. Dia berpikir bahwa dia akan menghabiskan setidaknya beberapa ratus yuan. Kenapa biaya pendaftaran 18 yuan sudah cukup? Apakah sangat murah untuk menemui dokter sekarang? Tetapi ketika saya melihat dokter sebelumnya, saya menghabiskan 800 hingga 1000 yuan setiap kali. Bagaimana bisa murah? Apa yang terjadi di sini? Sebelum dia mengerti, Fang Qiu berkata, balikkan dan berbaringlah di tempat tidur. Li Jianjun berkata, oh, tanpa sadar dan berbalik. Kemudian dia tidak sabar untuk bertanya, Dokter Xiao Fang, apakah Anda baru saja membuat kesalahan? Apakah hanya perlu biaya pendaftaran? Tetapi biaya pendaftaran hanyalah biaya pendaftaran. Fang Qiu duduk di kursi di samping kepala tempat tidur, memegang leher Li Jianjun dengan satu tangan, menarik dagunya dengan tangan lain, dan menariknya ke depan. Itu membuat seluruh kepalanya menggantung di udara. Pada saat ini, Fang Qiu menempelkan jari-jarinya ke tempat di mana vertebra serviks berada. Sentuhan mutlak. Efek vertebra serviks segera muncul dalam benaknya. Biaya pendaftaran sudah termasuk biaya konsultasi. Biaya pengobatan dan biaya deteksi lainnya adalah ekstra, tetapi tidak diperlukan di sini. Tepat setelah itu, Fang Qiu menyipitkan matanya sedikit. Otot-otot tangannya sedikit tegang. Dia siap memulai kapan saja dengan tangan setengah longgar dan setengah ketat. Tapi itu tidak bisa semurah itu. Ini adalah... Sebelum Li Jianjun selesai berbicara, Fang Qiu menggerakkan tangannya. Dia memegang leher Li Jianjun dengan cepat dengan tangannya. Ketika jari-jarinya sudah mendorong tempat tonjolan vertebra serviks, dia mengangkat vertebra serviks Li Jianjun ke atas secara instan dan mengubahnya tiba-tiba pada saat yang sama. Terdengar suara kresek. Vertebra serviksnya dipindahkan. Tapi ini hanya vertebra serviks kelima. Yang ketiga dan yang keempat belum selesai. Dia tidak punya waktu untuk bersantai dan menyentuh vertebra serviks keempat dengan sendi jarinya. Dia mengikuti dengan cepat. Dengan suara, kaba. Itu dipindahkan. Vertebra serviks ketiga. Kaba. Itu dipindahkan. Setelah melakukan semua ini secara alami dan lancar, Fang Qiu lega. Leher adalah bagian yang sangat penting dari seseorang. Orang-orang secara tidak sadar akan mengencangkan leher mereka ketika ada kekuatan eksternal yang menyentuh leher mereka. Tetapi begitu lehernya dikencangkan, akan sulit untuk memindahkan vertebra serviks yang ditarik oleh otot-otot. Karena itu, dia bergerak sangat cepat sekarang sehingga dia tidak memberi Li Jianjun kesempatan untuk bereaksi, bahkan kesempatan untuk mengencangkan otot. Itu langsung dipindahkan. Selesai. Sampai Fang Qiu menyelesaikannya, Li Jianjun masih mempertahankan ekspresi tercengang tanpa reaksi. Apa yang terjadi tadi? Keluar dari tempat tidur dan duduk di bangku. Fang Qiu menepi dari kursi yang tadi dia duduki dan memberi isyarat kepada Li Jianjun. Li Jianjun baru saja sadar pada saat ini. Dia menggerakkan lehernya dengan tergesa-gesa ketika dia keluar dari tempat tidur. Kemudian dia memandang Fang Qiu dengan wajah terkejut dan berkata dengan gembira, Dokter, saya benar-benar merasa lebih santai. Saya bisa melihat banyak hal dengan lebih jelas. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum dan memberi isyarat padanya untuk duduk. Berbahagialah nanti. Vertebra lumbar Anda belum dirawat. Li Jianjun mengangguk dengan bersemangat dan segera duduk dengan patuh. Keraguan tentang Fang Qiu di dalam hatinya benar-benar dilupakan. Sekarang hanya tinggal kepercayaan dan kekaguman yang ekstrim. Dia telah menemukan begitu banyak toko pijat tulang untuk lehernya yang hanya bisa meredakan rasa sakit. Tidak ada yang bisa membuatnya belum pernah santai sebelumnya hanya dengan 3 kali, KKK. Dia merasa seperti tidak punya leher. Dokter Xiao Fang sebenarnya memiliki keterampilan medis yang sangat baik seperti yang dikatakan Tuan Jia. Bapak Jia, kakak lelaki ini, cukup setia karena dia memang tidak menipu kita. Ketika Li Jianjun mengambil tempat duduk,
Fang Qiu menyilangkan lengannya melalui ketiak Li Jianjun, melipat dan mengikatnya di depan dada Li Jianjun. Fang Qiu memegang Li Jianjun dengan cara ini untuk membiarkannya sedikit menggantung di atas bangku. Santai dan bayangkan kamu mabuk seperti genangan lumpur, kata Fang Qiu. Ketika Li Jianjun mendengarnya, dia segera santai. Benar saja, dia tampak mabuk. Seluruh tubuhnya sangat longgar dan berat. Melihat ini, Fang Qiu memusatkan semua perhatiannya pada posisi di mana Li Jianjun memiliki tonjolan lumbardis. Itu disebut kedatangan pikiran, qi, dan kekuatan. Ketika pikiran Fang Qiu tiba, qi dan kekuatannya juga akan tiba. Kedatangan pikiran, qi, dan kekuatan adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Sangat mudah melakukannya tanpa disadari. Itu seperti ketika dia melihat tempat sampah, dia memberi perintah dalam benaknya membuang sampah dan sampah itu benar-benar dibuang. Semua ini, termasuk kekuatan, sudut, radian, dicapai untuk sesaat tanpa perhitungan. Itu adalah manifestasi nyata dari kedatangan pikiran, qi, dan kekuatan. Itu sangat akurat tanpa dugaan. Tetapi jika dia berpikir tentang cara membuangnya dan seberapa sulit untuk membuangnya, akan sulit untuk membuangnya. Selama periode ini, karena penilaiannya sendiri telah diganggu oleh pikiran subjektif dan beberapa emosi. Atau itu karena dia telah mengganggu pikiran dan qi dan kemudian mengganggu kekuatannya, yang tidak dapat dikontrol dengan tepat. Jika dia benar-benar ingin secara sadar mengendalikan kedatangan pikiran, qi, dan kekuatan, dia harus melemaskan semangatnya dan memiliki hati yang tak kenal takut yang tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian. Begitu dia tidak percaya diri, meski hanya sedikit, dia akan gagal. Butuh banyak upaya untuk berlatih dalam waktu yang lama. Tapi ini hanya sepotong kue untuk Fang Qiu. Dia sudah melewati level ini. Dia tidak harus memikirkan berapa banyak kekuatan yang akan dia gunakan untuk merelokasi tulang tetapi hanya memikirkan di mana tulang itu biasanya dan kemudian memberikan perintah untuk memindahkan tulang di sana. Segala sesuatu yang lain diserahkan kepada tubuhnya. Fang Qiu perlahan mengguncang tubuh Li Jianjun. Ketika mental dan otot Li Jianjun sama-sama santai, dia tiba-tiba terangkat. Li Jianjun dengan matanya tiba-tiba menyala. Dengan suara retakan, tonjolan lumbardisnya segera dipindahkan. Ketika semuanya dilakukan, ekspresi serius di wajah Fang Qiu menghilang menjadi senyuman. Selesai. Fang Qiu berkata sambil meletakkan Li Jianjun. Li Jianjun dengan cepat berdiri, membungkuk dan meluruskan punggungnya untuk menggerakkan tubuhnya. Rasa sakitnya benar-benar hilang saat dia duduk seperti biasa. Dia meraih tangan Fang Qiu dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih. Terima kasih, Dr. Xiao Fang. Saya menderita penyakit ini selama bertahun-tahun yang tidak disembuhkan sepanjang waktu. Terima kasih banyak telah menyembuhkan saya hari ini."